itu kan banyak makanan kan bikin tumpeng. Dia bawa tepak makan atau lunchbox. Yang kedua itu nemu wadah makanan gitu, box yang apa namanya ya, yang transparan. Nah, akhirnya aku wadahnya apa coba? Toples sosis. Selamat datang lagi di PJ 13. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Aku harap kalian sehat semua. Dan selamat buat Indonesia atas kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 2024 dengan umur 79 tahun. Semoga tambah sejahtera rakyatnya. Berharap semoga semua lancar semua Indonesia. Dan kali ini aku bakalan share tentang kehidupan aku lagi. Dan yang baru nonton jangan langsung di skip. Habis ini aku bakalan ngasih kalian pengalamanku kemarin. Aku tuh kerja kan, kerja sebagai video editor dan videographer dan operator Zoom. Nah, kemarin aku baru aja malam minggu kemarin nih. Tanggal berapa ya? Pokoknya yang kemarin aku tuh syuting Shoto. Nanti bakalan aku tampilin itu semua dan aku bakalan share tentang settingannya. Oke. Nah, kali ini aku bakalan nge-share yang paling aku pikirin dulu karena kegiatan ternyata seminggu kegiatannya banyak banget dan banyak aku lupain. Dan kemarin juga aku habis ulang tahun juga, videonya udah keluar dan banyak hal yang terjadi di hidupku. Ini sebenarnya lagi aku udah mau gajian, ini setengah bulan dan rasanya tuh berat banget. Gajianku cuma setengahnya karena training. Nah, kemarin aku lembur guys, nanti aku kasih videonya. Aku lembur, aku bikin video tutorial bersama chef, tentunya bersama chef yang pernah aku buat juga. Itu tumpeng mini. Nah, itu ada nasi kuning sama nasi uduk. Aku nggak foto kan, pokoknya intinya yang terakhir itu di staffnya atau karyawan itu tinggal 3, aku sama temen kerjaku 2 cewek. Dan terakhir itu kan banyak makanan kan bikin tumpeng. Aku naruh tumpengnya nggak ya, sebenarnya wajar aja, cuma ya nggak panas aja kan. Temanku yang pertama dia bawa tepak makan atau lunchbox. Terus yang kedua itu nemu wadah makanan gitu, box yang yang transparan. Nah, aku gak kebagian wadah kan. Akhirnya aku wadahin apa coba? Toples sosis. Nasi kuningku masukin, terus nasi uduknya aku masukin, jadi kuning putih sama lauknya. Yang terakhir lauk ada telur, terus ada sayur-sayurnya, ada tempe oreknya dan lain-lain sama bihun gitu. Saking nggak ada wadahnya gitu loh. Nah, waktu pengerjaan sebenarnya sama kayak kemarin. Nah, aku syuting itu dari jam berapa ya? Jam 5 apa kayaknya? Iya, jam 5. Itu aku sama chef, namanya chef Subhan, nanti aku tampilin juga namanya. Itu syuting jam 5 sore sampai jam 1 malam guys. Jam 1 malam itu pun baru bersih-bersih selesai. Sumpah itu rekor aku ngetek video di sini. Dan videonya panjang banget, pusing aku ngeditnya. Sebenarnya nggak terlalu pusing, cuma panjang banget kan. Motongnya ada yang salah apa enggak. Terus kan setiap video aku kasih transkrip atau
subtitle. Nah itu kan aku kerjain satu-satu itu makanya. Jadi kayak ya panjang banget. Nah, kemarin tuh ada beberapa hal yang mungkin kesalahan aku juga. Kenapa ngeditnya lama? Sebenarnya ya wajar aja sih dari apa namanya, dari perusahaan ya, mengharapkan karyawannya bekerja dengan maksimal mungkin. Tapi ya banyak, ya kan emang kerjaanku emang videografer dan editor dan operator Zoom juga. Jadi ada beberapa waktu yang aku tinggalin gak aku edit karena ada Zoom gitu. Nah Zoom ini sebenarnya emang beliaunya udah tahu, cuma emang kayaknya aku udah maksimalin deh ngeditku gitu loh ya. Tapi mungkin aku bakal maksimalin lagi dengan semaksimal mengeditnya. Soalnya yang dihitung editnya guys, jadi 2 hari itu kelamaan gitu. Dengan durasi editing yang paling lama aku kerjain kemarin adalah 45 menitan gitu. Jadi aku dibilang lama ya, mungkin emang lama sih, cuma sebenarnya wajar aja. Aku mengerjakan durasi 2 hari itu udah lumayan cepat loh biasanya. Cuma emang kini kan aku aku kerja sebagai karyawan. Nah beda kalau freelance 2 hari itu udah cepet banget tuh ngedit, udah fullnya itu udah cepet banget gitu loh. Tapi emang 2 hari di perusahaan tuh dibilang lama guys. Dan aku kan ada Notion kan. Notion itu kan digunain buat informasi, share jadwal gitu kan. Terus to-do list. Nah di to-do listnya aku tuh kelihatan sedikit. Jadi ditanyain terus, Mas hari ini ngapain nih, Mas hari ini ngapain. Emang cuma ngedit, terus emang harus ngapain lagi. Editanku juga nggak kayak content creator yang semenit 2 menit, berjam 45 menit itu pun aku harus motongin dulu, aku harus kasih efek. Ya walaupun efeknya sederhana dan dibilang, Mas kalau misal terlalu lama di efek, ya udah disederhanain aja karena apa namanya ya, audiensnya juga pengennya yang langsung gitu, nggak lama-lamaan gitu. Jadi ya udah sih bakalan ada yang kuubah dari konsep editingku. Sama ya mungkin aku pakai ya misal jadi 8 sampai jam 4 gitu kan. Ku maksimalin ya setengah hari itu udah kususun gitu loh. Setengah hari udah kususun, udah tukat udah naskah aja, bukan naskah, udah kalimat satira juga udah. Nah jam keduanya mungkin aku baru kasih efek dan lagu-lagu. Ini juga kan susah kan, sering kali kena strike atau copyright, makanya aku masih nyari lagu yang cocok. Kalau aku kasih tips ini nggak berlaku ke semuanya, mungkin aku aja yang lakuin. Jadi ada beberapa part yang mungkin kita harus open diskusi sama owner, tapi nggak semua harus kita open gitu. Itu sebagai strategi kita ya, walaupun suatu hari atau kapanpun ownerku lihat video ini ya udah, ini aku emang bagaimana cara memaksimalkan pekerjaanku gitu. Jadi waktu aku dulu freelance ada beberapa strategi yang aku pakai, yaitu misal editing seharga katakanlah 1 juta, under 1 juta, itu mungkin cuma dapet waktu 4 menit atau 5 menit dengan transisi yang biasa aja atau infografis yang biasa aja. Beda lagi sama yang 2 juta ke atas. Sama 2 juta itu udah sama 2 juta atau 3 juta itu udah sama konsepnya. Kita juga ngatur ngevideo juga kan, jadi kita ngatur dari flow editing, flow tag-nya atau video rekamannya gitu. Terus kita bantu ngerekam juga, kita bantu dari alat juga. Itu kan proper banget kan. Nah sebenarnya freelance itu enak guys, sumpah. Kita punya wewenang tersendiri karena
klien percaya sama kita, tapi beda lagi kita kerja sebagai karyawan. Ya semua karyawan dipandang ya walaupun punya owner yang bijak, tapi emang apa ya, karyawan itu tetap dipandang ya bawahan gitu loh, bukan ya orang terpercaya yang bisa megang project gitu. Ya beda lah sistemnya emang gitu. Aku juga masih menyesuaikan bagaimana caranya menyimbangi karya aku. Dibilang bisa karya aku sih, karena aku yang rekam, aku yang apa namanya, aku yang ngedit, aku yang konsep. Cuma kan alat-alat bosku, alat-alat ownerku, alat-owner perusahaan ini. Aku juga digaji, jadi ya seenggaknya itu bukan video karya aku, emang aku digaji, tapi kan aku yang passionate, jadi kerasa duh gimana ya gitu. Jadi overall aku udah kerja di sini tuh udah enak banget gitu loh, sama kerjaanku udah bagus flownya, aku udah bisa ngerapiin. Nah tips yang tadi aku bilang tuh, sebagai editor itu harus punya planning kan, planning editingnya tuh harus gimana. Nah dari planning editing ini aku punya template tersendiri. Jadi kalau misal konten iklan tuh harus gini, konten tutorial tuh harus gini, konten 3 menit tuh harus gini, jadi gitu. Itu mempercepat sebenarnya. Jadi ada konten yang misal tutorial dari opening 1 menit, terus intro, terus bumper, terus lagu-lagu penjelasan dan gitulah, namanya template gitu. Nah template kan aku buat sendiri kan, bukan dari TikTok yang kita invite masuk jadi gitu. Sama banyak yang ngecek juga kayak kata-katanya, ya cut-to-cutnya, atau ada mau yang salah harus kasih tambal ini dan itu. Nah ya semuanya itu emang harus proper. Dan yang aku bilang tadi gitu loh, nggak secepat itu. Terus kan aku ditanyain kan, Mas kamu ngedit pakai apa? Aku jujur ini aku ngedit pakai Premiere dulunya itu kan. Untuk cut-to-cut itu enak banget, terus aku masukin CapCut gitu. Nah terus langsung dijawab, ya pakai CapCut harusnya cepet dong gitu, dan tinggal drag and drop. Iya sih drag and drop, cuma kan ada pembawaan ritme, pembawaan suasana, mengun emosi. Ya walaupun nggak butuh banget, dia kan bilang ya ini sederhana aja, ini tutorial harus buat belajar. Cuma kan kalau misal nggak ada lagunya, nggak ada ritme transisinya, itu kan membosenin gitu. Nah gitu sih. Cuma ya aku nggak banyak ngomong, coba aku perbaiki dari aku dulu bagaimana. Nah hari ini aku di kantor, ini hari Minggu tanggal berapa ini sekarang ya? 18. Ya, ini tanggal 18 Agustus 2024. Ya kah? Ntar kita lihat jadwal. Jadi ini tanggal berapa nih? Hop 88. Iya, tanggal 18 Agustus. Gitu, tanggal 18 Agustus. Dan dari semalam juga aku di sini. Kemarin ada syuting apa ya, Zoom kayak. Nah pagi ini aku ada tutorial Zoom operator, mengerjakan carving lagi atau mukir buah itu secara. Jadi kan biasanya konsep Zoom itu kan narsum tuh di luar kota atau di luar office. Nah sekarang di sistemnya tuh narsumnya ke kantor gitu. Jadi aku harus menyiapkan alat, bagaimana caranya kan tujuan narsum ke office itu kan biar ada, misal dulunya ada kendala di gambar, kita bisa perbaiki dengan menggantinya dengan kamera atau tambahin cahaya itu. Tapi alatnya belum proper, jadi aku masih ya sebenarnya gampang aja guys, tapi kalau misal alatnya proper tuh ya melancarkan semua gitu. Nanti ada beberapa yang bagian aku bete sih, kan kayak misal ada beberapa aku kesulitan, terus aku tanya misal botol nih, Pak ini botolnya kok nggak bisa buat wadah lagi gitu, ada lagi nggak gitu. Jadi dibilang nggak ada, udah stok nggak ada doang. Ya udah akhirnya aku minjem sama leaderku laptop, terus bisa dipakai dan lancar sampai
selesai. Gitu sih paling aku ngomong ini yang rasanya mengganjal dan pengen diomongin, dan aku bagi tips ke kalian semua gitu. Jadi buat kalian yang sedang bekerja, yang baru bekerja atau freelance, atau ya kayak aku sekarang jadi reguleran atau jadi karyawan, ya kalian harus semangat semua. Nah, kalian nonton video ini tuh harusnya komen-komen yang kalian tuh sedihnya kenapa di industri ini, atau ada masalah nggak di industri ini kreatif gitu kan. Nah itu nanti aku bakalan kedepannya akan nge-share tutorial sih mungkin ya, tapi aku masih lihat jadwalku dulu. Nah aku juga kepikiran kayaknya mulai bulan depan kayaknya bulan depan yang udah aku punya gaji full dan mungkin bismillahnya atau insya Allah dapat bonus-bonus ya karena lembur, aku bakalan bikin video review makanan kali ya, tapi season gitu. Mungkin aku bakalan bikin video review makanan, tapi bukan aku sendirian, mungkin ada temanku atau aku memang nyewa talent gitu. Itu aku bakalan per season kan, seasonnya 6 kali gitu, atau di Instagram. Nah kalian kalau misalnya mau follow aku di Instagram ada di bawah, tinggal follow. WA-nya juga mungkin di bio Instagram ada, email juga ada, nanti cek aja. Dan aku akan merambah ke TikTok juga, tapi nanti ini satu-satu dulu. Ya mungkin itu dulu sih yang aku bicarain sama kalian. Misalnya ada kurangnya aku mohon maaf, terus ada kesalahan cara sampaiannya juga salah, aku mohon maaf. Dan kalian harus semangat terus di dunia kalian masing-masing. Apapun itu kalian harus semangat. Sebenarnya tuh harus semangat karena kalian emang memilih jalur itu sendiri. Kalau misal dipilihin ya entah orang tua atau kakak atau adik, ya mungkin kamu masih bisa apa bahasanya ya, mulai malas-malasan gitu. Cuma kalau memang ini jalur kamu yang kamu pilih, harus semangat dan harus memperjuangkan. Ya aku bakalan sharing juga sih, aku dari SMK itu bagaimana, terus sebelum SMK TS bagaimana, kehidupanku sebelumnya bagaimana. Nah itu bakalan aku sharing, tapi nanti kalau misalnya ada ya waktunya yang pas. Oke, dari aku sekian dulu. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini, komen sebanyak mungkin sarana atau apa. Nah ini bakalan aku bagiin ke short juga. Nah buat kalian yang lagi di short terus tampilan ini lewat, jangan lupa diklik di bawahnya ya, di bawahnya diklik, itu langsung menuju video utamanya. Kalau misalnya short kan cuma 60 detik kan, aku suka share biar jaring penonton juga, jaring subscriber juga. Nah sekian dari aku, saya Fatur Rasus Forest Sejati, see you di next video. Bye bye.